Di video kali ini, kita akan membahas 5 hal yang perlu kita ketahui tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, tubuh makhluk hidup tersusun atas miliaran atom-atom. Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul merupakan gabungan antara 2 atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia. Molekul ini dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Berikut 5 hal yang perlu kita ketahui tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Pertama, tubuh makhluk hidup juga tersusun atas miliaran atom-atom. Atom-atom berikatan membentuk senyawa hingga menjadi bentuk tertentu. Atom sendiri adalah unit terkecil dari suatu materi. Atom terdiri atas subatom, yaitu elektron, neutron, dan proton. Neutron dan proton membentuk inti atom atau nukleus. Pembahasan lebih lanjut tentang atom akan kita bahas di video selanjutnya. Kedua, hampir 99% dari massa tubuh manusia tersusun oleh 6 unsur, yaitu oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Hanya sekitar 0,85% yang tersusun oleh 5 unsur lainnya, yaitu kalium, belerang, natrium, klorin, dan magnesium. Sedangkan unsur-unsur yang tersisa merupakan unsur renik yang diperkirakan berjumlah lebih dari 1 lusin yang diperlukan untuk hidup. Sebagai contoh, rambut tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Sedangkan tulang mengandung kalsium, fosfor, dan oksigen. Ketiga, manusia tidak akan hidup tanpa adanya ion-ion. Contohnya adalah fungsi ion kalsium pada sistem peredaran darah manusia. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, saat tubuh luka, maka darah akan terus keluar dari tubuh hingga dapat mengakibatkan kematian. Keempat, pembakaran pada benda yang menyebabkan zat-zat yang terkandung di dalamnya berubah menjadi zat lain. Terbentuknya zat baru ditandai antara lain oleh warna dan bau yang berbeda. Dengan kata lain, bila bau yang kamu cium berbeda, berarti kandungan zat yang ada dalam benda tersebut juga berbeda. Bahan-bahan yang berbeda terdiri atas senyawa-senyawa dan unsur yang juga berbeda. Kelima, atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Molekul adalah gabungan 2 atom atau lebih yang berasal dari unsur sama atau berbeda. Jika yang bergabung adalah atom yang sama, maka disebut sebagai molekul unsur. Sebagai contoh adalah O2 atau gas oksigen. Jika yang bergabung adalah atom dari unsur yang berbeda, maka disebut sebagai molekul senyawa. Sebagai contoh adalah CO2 atau karbon dioksida. Atom tidak lain adalah bagian terkecil penyusun alam semesta ini. Materi pengisi jagat raya ini tersusun atas berbagai jenis atom yang saling berikatan, sehingga membentuk molekul yang selanjutnya menghasilkan benda-benda seperti batu, kayu, air, udara, besi, tanah, hingga tubuh manusia, dan sebagainya.
Sekian dulu video singkat tentang 5 hal yang perlu kita ketahui tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini.